Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sahabat umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali lagi pada kesempatan kali ini dalam pembahasan faidah-faidah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Pada pembahasan kitab ini yaitu Fawaid Mustanbata min Kisah Yusuf alaihissalam oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, sahabat umat Islam, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita ambil yaitu tentang bagaimana kesulitan yang ada dalam hidup ini pastilah ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana salah satunya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bagaimana Nabi Yusuf, ya, kemudian juga sebelum itu Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan ujian dan cobaan, ya, ketika pada akhirnya kehilangan salah satu anak tercintanya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, ya, setelah itu Nabi Yakub juga harus kehilangan anak yang disayanginya juga yaitu Binyamin, ya, adiknya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Sehingga, ya, di sini disebutkan qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa annal farajam al-karb, ya, bahwasannya bersamaan dengan kesulitan pasti ada jalan keluarnya, ya, tinggal bagaimana kita untuk berusaha, ya. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam, ya, selalu menasihati saudara-saudaranya, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, pergilah, fatahassasu min Yusufa wa akhihi, ya, carilah Nabi Yusuf, ya, dan saudaranya yaitu Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan sahabat Islam, ya, dari ayat ini dijelaskan bahwa sifat seorang muslim yang beriman tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang kehilangan dua anak tercintanya, seorang kakak yang kehilangan dua adik tercintanya, yaitu keluarga Nabi Yakub alaihissalam, keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Mereka tetap berusaha untuk mencari, ya, apalagi sesuatu, artinya hal apalagi yang lebih besar daripada ketika kita kehilangan orang tercinta kita. Jika kita kehilangan orang yang kita sayangi dengan penuh kejelasan, seperti, ya, meninggal dunia, memang itu kesedihan, tapi jelas, ya, sudah meninggal dunia. Akan lebih sedih lagi ketika seseorang kehilangan orang yang dicintanya tanpa ada kejelasan. Seperti entah apakah dia masih hidup atau tidak.
sehingga berlalunya hari, berlalunya waktu, tahun demi tahun, ya, tanpa kejelasan tersebut akan menyiksa dirinya. Sehingga contoh Nabi Yakub alaihissalam ini, sahabat gemba Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah contoh yang paling jelas. Kesulitan yang begitu mendalam, yang begitu besar, kesedihan yang begitu mendalam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempermisalkan, memberikan contoh ya kepada manusia dari kisah-kisah terdahulu, kecuali itu adalah kisah-kisah terbaik untuk bisa dijadikan sebagai pelajaran, ya. Sehingga ini adalah salah satu contoh bagaimana pertolongan itu ada, ya. Karena jika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selama apapun kesulitan itu pasti akan hilang, ya. Nah, di sini kita bacakan, falamma dakhalu ala Yusufa waqafu baina yadayhi mauqifal muttar, ya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, datang kembali lagi atau datang ke Mesir, ya. Mereka mengatakan, faqalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wajidna bibidha'atin muzjatin. Ya, di mana kita ceritakan bahwa keluarga Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf kekurangan makanan, ya. Sehingga mereka mengatakan, wahai raja, ya sebenarnya itu adalah Nabi Yusuf, kami, keluarga kami, ya, kesulitan, dan kami membawa bidha'ah muzjaj, ay qalilah haqiqah la taqa'ul mawqi', ya. Kami hanya bisa membawa wadah yang sedikit ini. Fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina, ya. Berikanlah kepada kami, ya, sebagian dari persediaanmu dari makanan, dan bersedekahlah kepada kami. Ya, fahina idzin lamma balagad dharra muntahahu min kulli wajhin arrafahum binafsihi. Pertama, saudara-saudara Nabi Yusuf kekurangan makanan. Dan kedua, mereka harus mencarinya ke negeri yang sangat jauh sekali. Kemudian mereka kehilangan Nabi Yusuf dan adik mereka yaitu Binyamin, ya. Kemudian ayah mereka itu Nabi Yakub, ya, sudah tua, ya, sudah lemah. Sehingga dari sinilah, sahabat gemba Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf itu melihat, ya. Ya, saat itu Nabi Yusuf sebagai seorang raja, dan mereka belum tahu bahwa itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendengarkan cerita saudara-saudaranya, ya, merasa kasihan, ya. Sehingga mungkin, ya, saat itulah sudah saatnya Nabi Yusuf memberitahukan mereka, ya, sebenarnya terjadi bahwa Nabi Yusuf yang ada di hadapan mereka itu, ya, raja itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'arrafahum bidafsihi, sehingga Nabi Yusuf pun memberitahu mereka bahwa dia adalah Nabi Yusuf, ya. Fahasala bidzalikal bisyaratul kubra li abawaihi wa ikhwatihi wa ahli. Saat itulah, ya, mereka pun saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, senangnya luar biasa, ya. Tiada tara. Akhirnya mereka menemukan Nabi Yusuf. Kemudian menemukan Binyamin juga, ya. Dan mereka akan memberitahu ayah mereka Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf dan Binyamin aman-aman saja, ya. Terlebih lagi Nabi Yusuf meminta, ya, mereka untuk tinggal di sana bersama Nabi Yakub alaihissalam. Wazala anhumud dharru wal ba'sa wa ad-dharru wal ba'sa'u wa khalafahu as-sururu wal farahu war rakha'u, sehingga hilanglah kesulitan, kesusahan, dan diganti dengan, ya, kabar gembira, ya, kesenangan dan ketenangan. Nah, sehingga sahabat gemba Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu faidah
yang bisa kita ambil bahwa sesulit apapun ya, musibah yang sedang menimpa kita, pasti ada jalan keluarnya. Dan kita harus yakin, ya, kapanpun itu pasti akan selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kemudian faedah yang lainnya, annallaha yabtali anbiya'ahu wa asfiya'ahu bisyiddati warrakha'i wassururi wal huzni wal yusri wal usri. Nah, kalau kita lihat sambil ke Islam, ini kan seorang nabi ya. Nabi Yakub, seorang nabi. Kemudian Nabi Yusuf juga seorang nabi. Bahkan dikatakan semua saudara Nabi Yusuf itu juga para nabi. Ya, hanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namanya, begitu ya. Katakanlah mereka semua adalah para nabi. Namun kenapa? Pertanyaannya adalah Allah menguji mereka. Padahal nabi itu orang yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang pilihan mereka, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, berganti dengan kemudahan ya, kemudian atau kesenangan ya, berganti dengan kesedihan, kemudahan berganti dengan kesulitan dan seterusnya. Ya, apa hikmah di balik itu semua? Nah, di antaranya adalah liyustakhraja minhum ubudiyatuhu fil halaini bisyukri 'inda raha was-sabri inda syiddati wal bala. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan sifat ibadah para nabi dalam dua kondisi sekaligus. Ibadah saat keadaan lapang, yaitu dengan ibadah bersyukur. Dan ibadah saat kondisi sulit, susah ya, yaitu ibadah sabar. Dalam dua keadaan ini bernilai ibadah. Nah, sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lupa, kita ini hidup untuk apa? Untuk ibadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Subhanallah. Bahkan dalam keadaan sulit kita pun itu ibadah. Kalau kita sabar. Itulah kenapa manusia diciptakan sepenuhnya itu ibadah. Kehidupannya itu ibadah. Bersyukur saat senang. Bersabar saat sulit ya. Fatatimu alaihim bidzalikan an-na'ma kama tulia Yaqub wa Yusuf wa kadzalika ghairuhum min anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Sehingga sahabat Islam, kenapa harus selain daripada kemudahan bersyukur, harus ada juga kesulitan bersabar. Kesulitan kemudian bersabar. Karena kalau senang saja, nikmat saja, kemudian dia bersyukur, itu tidak akan sempurna ibadahnya. Jadi dia harus kesulitan sampai dia bisa bersabar. Sehingga lengkaplah ya ibadah ini bersatu. Ya, sempurna. Gitu ya. Maka ketika ini faedah lagi sahabat Islam, ketika Allah ingin menyempurnakan ibadah seseorang, Allah tidak hanya memberinya nikmat, tapi Allah juga memberinya cobaan, ujian dan kesulitan. Begitu ya. Tidak hanya bahkan para nabi, ya, kemudian orang-orang soleh setelahnya, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa minha jawazu ikhbaril insan bima yajidu wa ma huwa fihi min maradin aw faqrin aw ghairihi ba ala ghairi wajhi tasakhut. Nah, ini sahabat Islam, kalau dilihat kan saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah orang-orang pilihan ya. Namun kenapa mereka itu mengeluh ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam kondisi mereka ya.
bukankah orang soleh itu, apalagi mereka dianggap sebagai para nabi juga, bukankah mengeluh itu hanya boleh kepada Allah? Ya, bukankah tidak boleh untuk mengeluh kepada manusia? Iya, sebenarnya. Tapi boleh seseorang untuk mengeluh kepada manusia kesulitan apa yang mereka miliki dengan syarat tidak mengadukan seolah-olah Allah sedang menguji dia. Seolah-olah Allah adalah penyebabnya. Ya, walaupun memang betul begitu ya. Tapi seseorang tidak boleh menyebutkan gara-gara Allah dan dia mengadunya kepada manusia. Jadi boleh untuk mengadu kepada manusia jika dalam bahasanya ala ghairi wajhit tasakhut, ya. Tidak seperti menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasa saja kami sedang kesulitan. Sebagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan matsana wa ahlana dzurru, ya. Kami sedang kesulitan, ya, kekurangan makanan, ya, tidak masalah, ya. Jadi kalau sahabat gemba Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedang ada masalah, ceritakan kepada orang-orang, tidak apa-apa. Asal jangan melampaui batas seperti menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian marah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu, ya. Tapi biasa saja, ya. Hanya menyampaikan keadaan dia yang sedang kesulitan, ya. Siapa tahu, ya, mereka, ya, saudara-saudara kita bisa membantu, ya. Sehingga sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minha fadilatut taqwa was sabr wa anna kulla khairin fid dunya wal akhirah fa min atharihima wa anna aqibata ahlihima ahsanul awaqib, ya. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia itu dihasilkan atau disebabkan oleh dua hal. Takwa dan sabar. Kalau seseorang tidak bertakwa, tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Kalau orang tidak bersabar, maka dia tidak bisa hidup. Itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad manallahu 'alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Ketika Nabi Yusuf memberitahu bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf, kemudian saudara-saudaranya bertanya, bagaimana kau bisa sampai ke titik ini? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Allah lah yang telah memberiku, sesungguhnya siapa yang bertakwa, bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, ya. Sehingga sahabat agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, ya, maka kita harus bertakwa dan harus bersabar. Kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan di mata kita semua, ya. Sehingga tidak ada kebaikan jika kita bukan orang yang bertakwa. Sekaya apapun dia, sehartawan apapun dia, serupawan apapun dia, jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak bertakwa, maka demi Allah tidak ada kebaikan. Orang kafir kaya raya, penguasa, punya rupa, ya, tapi tidak beriman, tidak bertakwa, maka sia-sia, maka tidak ada kebaikan. Lebih baik kita bertakwa, apapun kondisinya, maka itu kebaikan. Meskipun tidak punya harta, tidak punya jabatan, ya, mungkin bukan yang memiliki fisik sempurna, maka demi Allah, jika kita orang yang bertakwa, maka semuanya baik-baik saja, ya. Kemudian yang kedua adalah sabar, ya. Dengan sabar ini, maka orang akan menjadi baik, ya, keadaannya. Banyak orang menyesali suatu perbuatan karena dia tidak mau bersabar, ya. Sabar itu tidak ada ruginya di mata Allah Subhanahu
wa taala ya. Walaupun dengan sabar terkadang banyak kehilangan harta. Dengan sabar banyak kehilangan segalanya. Tapi satu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabar itu akan menjadi pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir sahabat Islam di segmen yang pertama ini, bahwa orang baik yang selalu mendahulukan orang lain termasuk adalah orang yang sabar. Ketika dia mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal dia juga sama-sama butuh akan sesuatu seperti harta dan pertolongan dan bantuan, tapi dia yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal mereka juga sama-sama kesulitan, ya. Butuh bantuan. Apa balasannya? Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukannya daripada orang lain. Ketika dia mendahulukan orang lain di dunia, maka Allah akan dahulukan dia di akhirat kelak daripada orang lain. Ya, kalau kita ingin didahulukan oleh Allah di akhirat, dahulukan orang lain di dunia. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali jika orangnya bertakwa dan bersabar. Ya, ketika dia hidup di dunia. Ya, baiklah, itulah sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di segmen yang pertama ini, ya. Dan kita akan gali kembali ya faidah-faidah yang lainnya insyaallah di segmen yang kedua. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan mengambil faidah daripadanya. Di antaranya faidah-faidah yang bisa kita ambil sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, qala wa minha annahu yanbaghi lil 'abdi an yatadarra'a ila Allah da'iman fi tathbiti imanihi wa ya'malul asbaba lidzalika. Ya. Semestinya seorang hamba untuk tetap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mengokohkan, menetapkan keimanannya dan mengerjakan amalan-amalan ya yang menyebabkan ketetapan iman tersebut. Wa yas'alullaha husnal khatimati wa tamamin ni'mati, dan meminta kepada Allah ya untuk akhir hayatnya ini itu diperbagus, ya, untuk husnul khatimah, ya, akhir yang baik, wa tamamin ni'mah, wa tamaman ni'mah, dan disempurnakan nikmatnya. Wa yatawassalu bi ni'amihil hasila ila rabbih an yutimmaha alaihi wa yuhassina lahul aqibah, dan menjadikan nikmat yang ada pada dirinya sebagai perantara untuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya dan akibatnya. Ya. Dan ini sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan atau ketika kita pada akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya, ingat sahabat Islam, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keilmuan kita, bukan karena kehebatan kita. Ya, seorang anak hebat bukan dan merasa lebih pintar daripada orang tuanya, tidak. Ya, sehingga tidak boleh seseorang mengatakan seperti itu. Ya, karena banyak anak-anak itu merasa setelah mereka belajar pendidikan yang tinggi, mereka lebih merasa bahwa diri mereka itu lebih bisa apapun daripada orang tuanya, sehingga itu tidak dibenarkan. Karena yang benar adalah ya artinya bukan diriku yang hebat, tapi doa ibuku yang sangat kuat.
Ya, begitupun seorang suami misalnya, dia sukses, ya. Kemudian setelah dia sukses, kaya raya, mapan, sejahtera, ya, mendapatkan jabatan dan segala macamnya, kemudian dia menghinakan istrinya, merendahkan istrinya, tidak sayang lagi kepada istrinya. Padahal apa? Kemungkinan istrinya lah yang menyebabkan dia akhirnya Allah berikan nikmat-nikmat itu. Sehingga seorang suami yang soleh, yang beriman, yang rendah hati, ya, dia tidak akan menganggap dirinya lebih bisa daripada istrinya. Memang dia yang melakukan, tapi ingat, ya sebagaimana tadi, ya bukan diriku yang hebat, tapi doa istriku yang sangat kuat. Karena terkadang kita ini terbantu oleh orang-orang yang lemah. Orang tua kita yang sudah tua renta, kemudian istri kita yang tentu saja seorang wanita itu lemah, gitu. Tapi sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat, dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang lemah itu ketika berdoa Allah ijabah mereka. Karena orang yang lemah itu lebih melemahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa hebat. Ya, berbeda dengan orang-orang yang merasa kuat. Dia doanya tidak seyakin, tidak serendah hati orang-orang yang lemah. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat, ya maka kita tidak boleh sombong. Ketika kita berhasil keluar dari kesulitan, tidak boleh meninggi, ya, karena untuk menyempurnakan keimanan itu adalah kita tadarru', ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam setelah pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja, membuktikan kepada saudara-saudaranya, ya, bahwa yang salah mungkin mereka, tapi Nabi Yusuf tidak mencela mereka, Nabi Yusuf tidak memarahi mereka, Nabi Yusuf tidak sombong, tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, engkaulah yang memberikan kerajaan ini. Engkaulah yang menjadikanku raja, bukan karena diriku. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Aku dipuji orang bisa menafsirkan mimpi bukan karena diriku ya Allah, tapi karena engkaulah yang mengajarkanku itu semua. Ya. Fatiras samawati wal ard, yang mengatur langit dan bumi ini. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah, ya, artinya penolongku di dunia dan akhirat. Subhanallah. Tawaffani musliman. Ya Allah, tolong wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis sholihin. Dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf tidak berasa mensucikan dirinya seperti itu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan termasuk dari mereka. Imam Syafi'i, yang tentu saja kita anggap Imam Syafi'i itu adalah orang yang soleh, sangat soleh sekali. Ya, tapi yang kita anggap sangat soleh itu dirinya merasa tidak soleh. Lalu sekarang ada sebagian orang menuduh orang lain tidak soleh, menghakimi orang lain sesuatu yang tidak bisa dihakimi kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti keikhlasan. Ya. Menghakimi orang lain tujuannya adalah dunia. Hanya karena secara zahir dia memiliki dunia, kemudian dia bersentuhan dengan agama, lalu dia tuduhkan dia bukan ahli akhirat tapi dia ahli dunia. Subhanallah. Dari mana tuduhan ini? Dari mana penghakiman ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi. Ya. Maka sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Yusuf dengan segala haknya untuk bisa sombong ibaratnya. Dengan segala haknya yang dia bisa untuk meninggikan diri. Kenapa Nabi Yusuf berhak seperti itu? Karena saudara-saudara Nabi Yusuf lah yang membuat Nabi Yusuf itu jauh dari ayahnya, terfitnah segalanya, kemudian dijual sebagai budak, ditelantarkan ke negeri yang jauh. Dan Nabi Yusuf bisa membalikkan keadaan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah, Nabi Yusuf berhak untuk marah terhadap saudaranya, merendahkan,
Tapi Nabi Yusuf bukanlah orang yang seperti itu. Nabi Yusuf ya adalah orang yang berbeda. Begitu ya. Laisa hadza bin Yusuf tamanyan lil maut kama dhannahu ba'dhum bal huwa du'aullahi an yuhassil khatibatahu wa yataffahu alal Islam kama yas'alul 'abdu rabbahu dzalika kulla waqtin ya. Sebagian orang jika melihat ayat ini, Nabi Yusuf mengatakan, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang soleh ya di akhirat. Sebagian menganggap bahwa Nabi Yusuf itu meminta kematian, gitu ya. Nah ini salah, ya ini keliru, karena itu hanya doa biasa yang dimintakan oleh seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala supaya wafat di atas keislaman dan bertemu dengan orang-orang yang soleh, begitu ya. Nah ini di antara faidah ya sahabat Islam. Sehingga faidah yang masih berkaitan dengan ini adalah ma manallahu bihi ala Yusuf min husni afihi an ikhwatihi ya wa annahu afa amma madha. Adalah Nabi Yusuf alaihissalam Allah yang berikan sifat memaafkan kepada saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke negeri yang sangat jauh. Bahkan berusaha untuk membunuhnya ke sumur yang begitu dalam. Kalau kita ada orang yang melakukan itu terhadap kita, apakah kita masih memaafkannya? Jangankan yang orang berusaha menjauhkan kita dari orang tua, menjebloskan kita ke penjara. Orang yang membuat kita tersandung saja dengan kakinya, mungkin kita tidak akan pernah memaafkannya. Tapi Nabi Yusuf hampir membunuh dirinya, tapi memaafkan. Dan Syekh mengatakan apa? Allah yang memberi sifat pemaaf itu. Apakah engkau mengira engkau menjadi seorang pemaaf karena diri engkau? Tidak. Kita jadi ikhlas karena Allah, kita jadi sabar karena Allah, kita jadi pemaaf karena Allah. Jangan pernah mengatakan karena kita, karena saya. Karena iblis pada akhirnya kekal abadi dilaknat dalam neraka itu karena mengatakan dirinya karena saya, karena ilmu saya. Jangan pernah mengatakan hal tersebut. Maka ingatlah Allah di setiap langkah kita. Wa annahu afa amma madha. Dan Nabi Yusuf memaafkan apa yang telah berlalu. Itu ya. Wa wa'ada fil mustaqbal alla yathriba alaihim wa la yadhkuru minhu syai'an wa li'annahu yajrahuhum wa yuziduhum. Bahkan saking baiknya Nabi Yusuf, jangan diungkit-ungkit lagi bahwa engkau pernah memasukkanku ke dalam sumur. Jangan, enggak usah. Begitu ya. Karena itu akan membuatmu sedih. Bayangkan, membuatmu sedih. Bukan membuat Nabi Yusuf sedih. Padahal yang lebih berhak bersedih adalah Nabi Yusuf. Mereka yang berbuat jahat, tapi Nabi Yusuf yang mengatakan jangan ungkit lagi kejahatan itu, karena itu membuat kalian sedih. Subhanallah. Iman baja, hati yang baja yang begitu kuat, begitu ya. Subhanallah, Nabi Yusuf ini. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Sampai dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, setelah kita diadu domba, ya, dibuat berkelahi oleh setan. Nabi Yusuf tidak mengatakan ya, setelah kalian membuat kita berkelahi, bertikai. Tapi Nabi Yusuf mengatakan karena setan. Subhanallah. Nabi Yusuf tidak menyalahkan orang yang berbuat jahat kepadanya, tapi menyalahkan setan. Karena ya, sebenarnya kejahatan itu tidak ada ibaratnya. Tapi dia yang jauh dari Tuhannya. Sehingga yang dekat adalah setannya. Ya. Nah, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam adhafa al-fi'lu ila syaitan alladhi farraqa bainahu wa baina ikhwatihi wa hadha min kamali al-fatwah wa tamamil muru'ah. Dan itulah ya kesempurnaan wibawanya Nabi Yusuf alaihissalam. Titik tertinggi wibawa ketika dia ya, tidak menyalahkan seseorang yang berbuat jahat kepadanya, tapi lebih menyalahkan sesuatu di luar itu. Itu syaitan laknatullah alaihi ya. Nah, kemudian yang terakhir sahabat Islam, ma fi hadhil qissah min al barahin ala risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qassaha ala al wajh al mutabiq
wa huwa lam yaqra' minal kutubis sabiqati syai'an wa la jalasa man lahu ma'rifatun biha wa la ta'allama min ahadin in huwa illa wahyun awhallahu ilaihi. Nah, ini sahabat Islam, Nabi Muhammad tahu dari mana kisah Nabi Yusuf ini? Nabi Muhammad baca dari mana saat dia adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, ya. Sehingga kisah ini kenapa bisa menjadi benar-benar kisah yang pernah terjadi? Karena orang yang membawa beritanya belum pernah mendengar, dan orang yang membawa beritanya tidak bisa membaca. Yaitu murni wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pernah mendengar, mungkin dia akan berdusta. Kalau dia bisa membaca, mungkin dia akan berdusta. Tapi bayangkan, orang yang membawa berita tidak pernah tahu dari mana, tidak pernah membaca. Ya, tidak bisa membaca. Ya, oleh karenanya dalam Al-Qur'an disebutkan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah berita-berita yang gaib yang kami sampaikan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha, kamu tidak tahu sebelumnya. Anta wala qaumuka min qabli hadza, bahkan kaum sebelumnya. Kama dzakarallahu hadzal ma'na fi qissatihi wa ghairihi minal anbiya. Li anna al-ghuyub nau'ani, umurun sabiqat qad darasa ilmuha wa umurun mustaqbalah, ya. Sehingga wahyu ilahi ini apa yang disampaikan oleh Nabi, imma perkara yang sudah berlalu gaib ataupun perkara gaib yang belum terjadi, yang pasti akan terjadi di masa depan, ya. Sehingga sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya faidah-faidah yang sangat luar biasa sekali dari kisah Nabi Yusuf, ya. Mungkin kita tidak bisa seperti Nabi Yusuf, tapi kita berusaha untuk menjadi sepertinya, ya. Semoga kita mendapatkan pahala karena kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, ya. Walaupun terkadang kita tersandung dan terjatuh berkali-kali, ya, tapi kita akan bangkit kembali ribuan kali, bahkan jutaan lebih, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa untuk menjadi orang yang bertakwa. Baik, mungkin itu saja sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua dan membimbing kita semua sampai ke dalam surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum.